Hello everyone, how's it going? It's Sarah here. Di video ini aku mau membagi 20 ungkapan yang sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Mari kita bahas langsung. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau bahas dulu kenapa aku membuat video ini. Nah, jadi ada banyak sekali ungkapan dalam bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Tidak terbatas pada bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah. Nah, jadi tujuan aku membuat video ini supaya kita bisa sama-sama belajar apa saja yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Part 1. Alright, now let's check them out. Oke, kita punya 20 ungkapan di sini. Yang pertama adalah how are you? Atau how are you doing? How are you? Atau how are you doing? How are you doing? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Nah, ungkapan how are you ini biasanya kita gunakan saat pertama kali bertemu dengan orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. How are you? Atau how are you doing? Next, yang kedua kita punya what are you doing? What are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, apa yang sedang kamu lakukan itu beda dengan yang tadi, apa kabarmu atau bagaimana kabarmu. Ya, what are you doing itu artinya apa yang sedang kamu lakukan. Ada kata what. What are you doing? What artinya apa. Sedangkan how are you doing? How artinya bagaimana. Nah, jadi jelas beda ya. How are you doing artinya bagaimana kabarmu. Sedangkan what are you doing artinya apa yang sedang kamu lakukan. Oke? Yang ketiga kita punya what is going on. What is going on. What is going on? Artinya apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi. Nah, biasanya ungkapan ini digunakan ketika kita ingin tahu apa yang sedang terjadi. Next, kita punya what should I do? What should I do? What should I do? Nah, what should I do ini artinya adalah aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita ingin meminta saran misalkan, kita bisa pakai ungkapan what should I do? 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 Next, kita punya I think. I think. I think. I think. Menurutku. Menurutku. Nah, jadi ungkapan I think ini biasanya digunakan ketika kita ingin beropini atau memberikan pendapat tentang pemikiran kita terhadap sesuatu hal. I think bla bla bla. Ya. I think bla bla bla. Ya, I think Lovina Beach is clean and beautiful. Ya, itu contohnya. I think bla bla bla. Nah, ada huruf TH di sana yang mana itu adalah satu bunyi. Jadi TH dalam kata think itu harus dibaca sah. 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 Nah, bunyi sah dalam kata think itu adalah voiceless atau tidak bergetar di dalam tenggorokan kita. Sah. Think. Think. Next, kita punya you should. You should. You should. You should. Kamu seharusnya. Nah, jadi ungkapan you should ini digunakan ketika kita ingin memberikan saran. Misalkan kita ingin menyarankan teman kita untuk pergi ke dokter. Kita bisa bilang, you should go to the doctor. You should go to the doctor. Nah, seperti itu. Next, kita punya up to you. Up to you. Up to you. Terserah padamu. Nah, jadi biasanya kita bilang up to you kalau kita tidak punya pilihan lain dan kita melemparkannya kepada teman kita misalkan, atau orang yang kita ajak bicara, atau orang yang memiliki pendapat. Nah, biasanya kita bilang up to you, artinya kita membebaskan mereka untuk membuat suatu keputusan. Next, kita punya by the way. By the way. By the way. By the way. Ngomong-ngomong, ya.
Jadi ungkapan by the way ini digunakan untuk menyambung percakapan kita dengan topik yang berbeda. Misalkan di awal kita berbicara tentang suatu hal A, misalkan tentang Pantai Lovina. Nah, kemudian kalian ingin mengganti pembicaraan dengan topik yang baru, misalkan tentang teman yang tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi dari topik A tentang Pantai Lovina pindah ke topik B tentang teman yang tidak hadir ke sekolah. Nah, jadi kalian bisa bilang by the way, kemudian lanjut ke topik kedua. Nah, ada huruf TH yang berbunyi satu di kata the. Berbeda dengan kata think, kata the itu TH-nya harus berbunyi the. Jadi posisi lidah ada di langit-langit dan menyentuh gigi bagian atas. Dan kemudian ada getaran di dalam tenggorokan kita. The. Berbeda dengan think, TH itu dibaca seh. Tidak ada getaran. Sedangkan the ada getaran. The. Posisinya sama di langit-langit dan menyentuh gigi bagian atas. Jadi bedakan ya antara bunyi seh dan the. Next kita punya to be honest. 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 Sejujurnya. Nah, kita bisa bilang to be honest untuk mengawali bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu dengan jujur. Oke, next kita punya let me know. Let me know. Let me know. Kasih tahu aku. Nah, ungkapan let me know itu sama dengan tell me. Tapi let me know itu lebih terkesan casual ya dan juga friendly. Jadi kalau kalian ingin meminta orang lain untuk memberitahu kalian atau kasih tahu kalian bisa bilang let me know. Next kita punya wait a minute. 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 Sebentar dulu. Atau tunggu sebentar. Nah, kalian bisa bilang wait a minute untuk menyanggah orang yang sedang bicara. Wait a minute. Tunggu sebentar. Next kita punya how come. How come. How come. How come? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Nah, jadi ungkapan how come ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan rasa penasaran kalian terhadap apa yang terjadi. Next kita punya don't give up. 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 Jangan menyerah. Nah, jadi ungkapan don't give up ini sudah jelas ya, artinya jangan menyerah, artinya kita memberikan semangat kepada orang lain. Next, kita punya go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Silakan saja. Next, kita punya just kidding. Just kidding. Just kidding. Hanya bercanda. Just kidding. Nah, jadi kalian bisa bilang just kidding kalau kalian memang hanya bercanda. Next, kita punya you gotta be kidding. You gotta be kidding. You gotta be kidding. You gotta be kidding. Kau pasti bercanda. Nah, kata gotta itu adalah singkatan dari got to. Got to. Got to itu dikontraksi menjadi gotta. Gotta. Nah, jadi ungkapan you gotta be kidding ini menandakan bahwa kita kaget dan juga tidak percaya terhadap apa yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Kita bisa bilang you gotta be kidding. You gotta be kidding. Next kita punya feel free. Feel free. Feel free. Feel free. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ungkapan feel free ini sering aku pakai terutama untuk mempersilahkan orang lain untuk kontak aku. Next kita punya take your time. Take your time. Take your time. Take your time. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Next kita punya take care. Take care.
take care. Hati-hati. Nah, jadi ungkapan take care ini biasanya kita gunakan untuk memberikan perhatian kita terhadap orang lain yang akan berpisah atau yang akan meninggalkan kita. Kita bilang take care. Oke, the last one. Kita masih punya satu, yaitu see you. See you. Nah, see you ini artinya sampai jumpa. Jadi kalau kita ingin berpisah dan berharap untuk bertemu kembali, kita bisa bilang see you. Oke, jadi itu saja daily expressions kali ini. Nah, kita akan bahas lagi ungkapan-ungkapan basic atau daily expressions yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam part-part berikutnya. Oke, nah dari ke-20 daily expressions yang sudah aku share tadi, yang mana nih yang menjadi ungkapan favorit kalian? Put it on the comment section ya. Oke, I think that's it. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like kalau kalian suka video ini, share ke banyak teman, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Thank you so much for watching, and I can't wait to see you soon. So, see you!